Jadi Pak Agus, menikah beda agama itu dilarang berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu walau abtum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat ya, non muslim sehingga mereka beriman. Wala amatum mu'minah khairum min musyrikah walau a'jabatkum. Dan sungguh budak misalnya kalau zaman dahulu masih ada ya, budak yang mukminah lebih baik daripada wanita yang merdeka, yang musyrik ya. Meskipun dia menarik hatimu, ya lebih kamu kagumi dan sebagainya. Wala tangkihu ya, sekarang wala tungkihul musyrikin hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan orang-orang laki-laki musyrik sehingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya akan melanjutkan bincang-bincang ya dengan Ustadz Muhammad Ridho Hisham, dan topik yang akan kami bicarakan adalah topik yang masih menjadi fenomena terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu pernikahan beda agama ya. Tentu saja dalam perspektif kita sebagai muslim ini ya, sesungguhnya bagaimana kalau kita punya anak kemudian ternyata menikah dengan calon pasangan yang ternyata beda agama, kira-kira bagaimana ya, apakah boleh ya, apakah Islam membolehkan pernikahan beda agama? Mari kita jelaskan atau mari kita dengarkan ya dari ahlinya, yaitu Ustadz Muhammad Ridho Hisham. Oke. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Waalaikumsalam Pak Gus. Apa kabar? Baik. Wah, dengan tambah gandeng tuh Ustadz. Apa rahasianya ini? Ya karena sudah disiapkan. Iya. Oke Ustadz, kita lanjutkan obrolan kita. Kita kemarin sudah bicara tentang fenomena menikah, hamil duluan baru menikah, married by accident. Sekarang kita ingin bicara tentang pernikahan beda agama, Ustaz. Dan ini menurut pemantauan saya masih sering terjadi. Banyak orang di kalangan muslim terutama yang belum tahu, belum paham lah sesungguhnya apa hukumnya kalau kita dari pihak keluarga muslim menikahi yang beda agama. Ya. Jadi pernikahan beda agama itu secara undang-undang itu memang tidak diperbolehkan. Apalagi kalau perempuannya muslimah, lalu laki-lakinya non muslim. Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya muslimah, maksud saya perempuannya non muslim, itu masih menjadi perdebatan, yaitu menikahi ahlul kitab ya, kan? Tapi dalam undang-undang kita, undang-undang perkawinan, setiap pernikahan itu akan dicatat, dan dalam proses pendaftaran itu pasti akan ditanyakan agamanya, KTP-nya. Kalau KTP-nya pasangan itu atau calon manten itu masih non muslim, maka harus diganti dulu, harus masuk Islam dulu ya, dan itu baru bisa dilangsungkan pernikahan. Jadi pihak KUA dalam hal ini yang berwenang untuk menikahkan sebagai petugas itu akan mensyaratkan sesuai dengan aturan atau undang-undang calon manten itu beragama Islam. Kalau salah satu atau apalagi dua-duanya itu tidak beragama Islam, maka itu bukan kewenangan dari KUA ya. Jadi oleh karena itu sebenarnya menikah beda agama itu di negara kita tidak diperbolehkan. Lain soal kalau dia kemudian menikah di negara lain yang membolehkan, seperti di Australia dan lainnya, nah ya silahkan ya. Tetapi kalau melalui Kementerian Agama dalam ini KUA itu harus sama, satu ya, agamanya sama ya. Kalau ayat Al-Quran kan disebutkan wala tungkihul musyrikat hatta yu'min.
kalian menikahkan anak-anak kalian, janganlah menikahkan orang-orang yang musyrik. Wala tankihul musyrikat, wala tungkihul musyrikin, kalau tidak salah ya. Nanti bisa dicek lagi lah ayatnya itu. Artinya bahwa seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi musyrikat ya, sampai dia beriman. Begitu juga wali, orang tua misalnya, jangan menikahkan anaknya dengan orang-orang yang musyrik ya. Musyrik itu maksudnya adalah non muslim kalau bahasa kita ya. Tapi memang banyak kasusnya ya. Ketika kemudian akan menikah, mendaftar, tidak diterima, lalu kemudian dia minta solusinya, ya solusinya Anda harus masuk Islam. Tapi masuk Islamnya niatnya untuk menikahi seorang ya, muslim atau muslimah, itu juga hendaknya dihindari lah. Jadi masuk Islam betul-betul karena keyakinan agama Islam, dan kemudian sembari juga untuk kaitannya dengan administrasi pernikahan seperti itu. Jadi bagus, menikah beda agama itu dilarang berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu walau abtum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat ya, non muslim, sehingga mereka beriman. Wala amatum mu'minah khairum min musyrikah walau a'jabatkum. Dan sungguh budak misalnya, kalau zaman dahulu masih ada ya, budak yang mukminah lebih baik daripada wanita yang merdeka yang musyrik ya, meskipun dia menarik hatimu ya, lebih kamu kagumi dan sebagainya. Wala tangkihu ya, sekarang wala tungkihul musyrikin hatta yu'minu, janganlah kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan orang-orang laki-laki musyrik sehingga mereka beriman. Walau abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum, dan sungguh budak yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik ya, meskipun laki-laki itu mengagumkan kamu sekalian dan seterusnya. Jadi itu dasar daripada larangan nikah beda agama, selain yang sudah saya sebutkan dalam undang-undang juga dilarang. Seperti itu. Baik, jadi yang lebih penting lagi ketika belum menikah, ketika masih fase berkenalan dengan seseorang, begitu tahu beda agama lebih baik tidak dilanjutkan ya Ustadz ya, kalau kayak gitu. Jadi memang kita perlu panduan ya, lebih khusus untuk anak-anak kita ya. Orang tua itu menanamkan prinsip-prinsip pertama, cari tahu dia agamanya apa. Kalau non muslim maka berhenti, jangan kemudian dilanjutkan, apalagi sampai ke pernikahan. Kalau bisa juga tidak hanya berteman, nanti lama-lama teman dekat, nanti sampai ini jatuh cinta dan sebagainya, itu akan lebih sulit. Jadi sedini mungkin sudah diketahui itu, oh itu non muslim ya, sudahlah, itu menurut agamanya dia juga tidak diperbolehkan kan gitu. Nah yang kedua, setelah itu kalau dia agamanya Islam, cobalah diketahui bagaimana pemahaman agamanya. Itu bisa melalui dialog, tanya jawab dan sebagainya ya, mengenai akidahnya, mengenai akhlaknya, kemudian bagaimana pemahaman Al-Quran, membacanya dan sebagainya, sholatnya, itu penting sekali karena perkawinan itu kan lama waktunya ya, sehingga kalau hanya melihat fisiknya ya, tidak pernah mengetahui hatinya ya, meskipun hati itu siapa yang tahu, hati orang, tapi dari perilaku, dari sikap itu akan diketahui hatinya benar-benar orang yang jujur, orang yang beriman atau seperti apa gitu. Oh ya Ustadz, kalau nggak salah ada hadis Rasulullah tentang kriteria mencari pasangan. Kalau nggak salah yang pertama kan, carilah
pertama Ya. karena agamanya, kemudian Ya. karena fisiknya, karena Ya. keturunannya, karena kekayaannya. Betul. Kalau dapat semua syukur alhamdulillah. Ya. Tapi kalau nggak dapat yang tiga, paling tidak yang agamanya. Ya, Ini betul. mungkin Ustadz bisa Ya menjelaskan. betul, memang ada hadis seperti itu ya. Tungkahul mar'atu li arba'in, li maliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha Ya. fatfar bidzatiddin taribat yata, kalau tidak salah Ya, ya, ya. redaksinya seperti Ya, itu. ya. Kalau karena hartanya, harta itu kan bisa bertambah bisa berkurang, Ya. dan harta itu kan hanya terkait dengan keduniaan. Ya. Ya, begitu juga karena kecantikan atau ketampanan, Ya, ya. itu juga fisik juga. Bisa Nah, rusak, bisa tapi hidup. kalau yang sampai akhirat Ya. ya selamanya, yaitu agama, ya. ya kan? Setiap orang nanti akan mempertanggungjawabkan sikap dan perilakunya, perbuatannya sesuai dengan agamanya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau ingin langgeng, ingin terus bahkan semakin cinta, semakin dekat hubungannya, itu harus dilihat dari sikap dia terhadap agama. Apakah dia termasuk orang yang taat beragama atau tidak melihat agama sebagai sesuatu yang penting, ya. Dia hanya mementingkan materi. Kalau demikian maka akan rugilah dia. Tapi kalau dengan agamanya, insya Allah akan mendatangkan dunianya. Jadi kalau hanya bertujuan untuk kepentingan dunia karena hartanya dan sebagainya, yakinlah bahwa dunia itu akan, tapi kalau akhirat yaitu agama itu akan abadi selamanya, seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya yang cukup singkat, jelas, tetapi juga tegas. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para netizen, dan mudah-mudahan Ustadz tidak bosan untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada netizen supaya mereka lebih memahami agamanya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.